Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis 18 Mei 2023. Dan trader semuanya, kita akan kembali lagi di analisa harian kita dan kita akan selalu membahas apa yang terjadi pada pasar saat ini. Pergerakan pasar yang sangat luar biasa, ya, banyak sekali tendensi-tendensi yang terjadi. Isu-isu ekonomi seputar dunia ini membuat pasar gonjang-ganjing. Tapi sebenarnya sih nggak gonjang-ganjing sih sebenarnya. Isu yang paling penting sih cuman satu aja isunya. Isu yang paling utama adalah apakah Amerika gagal bayar utang. Nah, ini isu ini telah saya angkat. Ini isu panas ini nih. Ya. Jadi saya angkat terus isu ini dan memang kalau rekan trader semuanya melihat, menyaksikan, dan mengamati setiap analisa yang saya berikan, saya dari awal kan saya sudah bilang bahwa Amerika tidak semudah itu atau Amerika tidak sebodoh itu. Amerika adalah negara yang besar, mereka sangat tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, banyak sekali yang bilang misalnya dedolarisasi yang akan terjadi. Apakah yuan bisa menggantikan dolar Amerika? Saya bilang isu bisa berkembang, tapi Amerika adalah negara besar. Negara ini udah benar sangat-sangat besar. Dari tahun 1945 aja dia udah besar sekali, ya. Jadi sudah sangat matang. Ya, ibaratnya kalau dalam dunia perpolitikan dia ini udah sangat matang dalam ilmu perpolitikan, ya, bukan pendatang baru dalam dunia perpolitikan. Oleh karena itu Amerika sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi nanti kalau seumpamanya, ya, Donald Trump bisa menjadi presiden lagi pada edisi berikutnya, ya. Oh, itu Amerika akan dikerjain habis sama Donald Trump, karena Donald Trump ya pada prinsipnya dia kan seorang pebisnis, ya. Dia masa bodoh dengan yang lain-lain, yang penting Amerika great again, ya. Makanya kenapa dia punya kampanye-kampanye kan Make American Great Again, membuat Amerika besar kembali lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dipunyai oleh Donald Trump. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita melanjutkan lagi apa yang terjadi, pembahasan tentang utang Amerika. Ya, apakah bisa default? Tema hari ini saya angkat adalah tentang Biden memastikan bahwa Amerika tidak jadi gagal bayar utang. Imbasnya market bergairah kembali. Nah, ini dia. Makanya saya kembali lagi, saya sudah bilang buat rekan trader bahwa setelah kemarin pertemuan yang dilakukan, ya, ini saya baca informasinya dulu buat rekan trader. Nah, dari informasi yang saya dapat di sini, ya, pertemuan antara Biden dengan si Kevin Keegan, ya, bukan Kevin McCartney, ya. Di sini pada pertemuan kemarin harus digarisbawahi bahwa mereka mencapai kesepakatan guna menaikkan platform utang Amerika sebesar 31 triliun dolar. Jadi kesepakatan telah terjadi. Ya, dengan adanya kesepakatan yang terjadi ini artinya kemungkinan, ya, gagal bayar utangnya itu tidak akan terjadi. Default Amerika itu tidak akan terjadi. Dan kalau kita lihat ini salah satu sinyal yang diberikan, ya, statement yang diberikan oleh si Biden. Biden ini dia punya statement sangat luar biasa, ya. Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan itu benar-benar dia memperoleh sesuatu yang positif. Dan dari awal pun juga dia bilang bahwa dia akan berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Kita tahu bahwa ketakutan yang diberitakan oleh si Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen memang benar, rekan trader. Kalau gagal pembayar hutang, artinya perekonomian Amerika akan gonjang-ganjing, berimbas terhadap perekonomian dunia. Tapi, ya, siapa juga yang mau ekonominya hancur, kan trader? Tidak akan mau seperti kayak gitu. Oleh karena itu si Biden, Om Joe Biden ini berusaha habis-habisan untuk mempertahankan hal tersebut. Saking berusaha habis-habisan, pertemuan penting aja dia
batal demi konsentrasi terhadap masalah default, masalah pembayaran hutang yang terjadi pada Amerika. Nah, oleh karena itu setelah dia bertemu dengan pemimpin Partai Republik, terjadilah kesepakatan yang dalam tanda kutip kesepakatannya dibilang memiliki kesepakatan yang sangat positif, ya, dan kemungkinan besar disetujui oleh mereka, ya, Partai Republik, sehingga perlu digarisbawahi bahwa kegagalan pembayaran utang atau default kemungkinan tidak akan terjadi. Ya, ini saya kasih statement bahwa saya udah seperti ini aja ya. Juru bicara Gedung Putih, wah, Maurits, ya. Juru bicara Gedung Putih memberikan statement. Jadi saya langsung to the point, saya memberikan statement bahwa dari awal Amerika ini adalah negara yang penuh dengan dramatis. Ya, dia akan mengkreat sesuatu untuk memberikan kekuatan terhadap kekuatan ekonomi dia. Ya, rekan trader lihat waktu sebelum isu ini berlangsung kan dolar Amerika pada turun, tapi setelah itu sebenarnya saya udah bilang, oh ini nggak mungkin, tidak akan mungkin seperti kayak gitu. Jadi setelah isu seperti ini dinaikkan, orang berlomba-lomba untuk mengarah ke mata uang dolar sebagai aset safe haven. Artinya kan mereka berlomba-lomba untuk beli. Setelah itu apa yang terjadi? Dolar pelan-pelan naik, rekan trader. Dan kalau kita lihat di platform pun juga, akibatnya di sini rekan trader, akibatnya setelah rapat kemarin, pertemuan kemarin, pasar bergairah rekan trader, ya. Rekan trader lihat bagaimana pasar itu bergairah, ya. Dia naik, dolar Amerika dia naik kembali lagi ke level 102. Bayangkan rekan trader, setelah rekan trader dia kan sempat turun. Setelah itu dia naik ke 102 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus, mungkin 103 atau sampai 105, ya. Nah, bukan itu aja rekan trader. Rekan trader bisa lihat juga di kemarin di Wall Street ya. Oh, kita nih mainannya udah Wall Street rekan trader, bukan buy sell ya. Ini kalau A-market mainannya udah level tinggi rekan trader. Nah, Nasdaq rekan trader, apa yang terjadi setelah pertemuan kemarin rekan trader? Bagaimana Nasdaq itu dia naik rekan trader, pung. Ya, sebelum pertemuan rekan trader lihat Nasdaq itu di titik terendah, ya. Dia di sekitaran sini. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Nasdaq itu dia naik sampai di posisi 13647, ya. Nah, rekan trader lihat, saham-saham seperti Nasdaq naik di Wall Street kemarin ya, tadi malam. Dow Jones pun juga rekan trader lihat bagaimana Dow Jones ini dia naik rekan trader setelah sebelumnya rekan trader lihat grafiknya ini kan turun. Ya, grafiknya kalau rekan trader lihat nih grafiknya turun kalau Nasdaq ya, kalau Nasdaq dia agak naik ya, tapi kalau di Dow Jones seperti ini dia turun ya rekan trader ya, dia naik. Rekan trader lihat Dow Jones ini grafiknya turun, tapi setelah pertemuan kemarin apa yang terjadi? Pang, dia terbang tinggi rekan trader ya. Nah, begitu pun juga S&P 500. Rekan trader lihat bagaimana efek pertemuan yang dilakukan membuat pasar bergairah. Pasar bergairah, ya. Nah, tapi imbasnya ya pasti rekan trader udah tahu lah. Imbasnya pasti ke misalnya ke indeks dolar gold. Gold jatuh bangun. Gold udah keluar dari zona 2000. Dia udah masuk ke 1977. Nah, kalau rekan trader lihat analisa saya kemarin di kupas tuntas gold, apa yang saya bilang benar kan? Rekan trader lihat analisa saya bisa bilang, saya bisa klaim analisa saya ya di atas 90% tepat semua ini. Ini kan cuma berbicara tentang psikologi pasar aja rekan trader. Kalau nggak naik dia turun. Saya udah tarik garis-garis semua jadi seperti kayak gini, saya udah tahu ini arahnya gini nih. Makanya saya nggak ganti-ganti ini. Nah, dari sini kan sudah bisa menjadi landasan buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, karena waktu tema ini udah mau selesai, saya langsung to the point aja ke rekan trader bahwa Amerika adalah negara besar dan tidak sebodoh itu dia akan jatuh ke dalam lembah kekelaman ekonomi. Ya. Oleh karena itu Amerika akan berjuang semaksimal mungkin supaya dia bisa kembali lagi. Ibarat kata
Gini, saya kasih sedikit ilustrasi buat rekan trader. Negara di dunia yang punya senjata nuklir, Amerika dan Rusia. Dan yang menggunakan senjata nuklir itu baru saja Amerika. Di zaman dulu ya, Perang Dunia Kedua. Senjata nuklir itu adalah pertahanan yang paling terakhir dan yang paling terbaik yang digunakan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Ya. Amerika waktu lawan Jepang dulu kalah, tapi setelah dia menggunakan senjata nuklir, akhirnya dia memenangkan pertarungan dan dia menjadi salah satu pemenang di Perang Dunia Kedua. Nah, oleh karena itu saya menyamakan senjata nuklir ini dengan kekuatan ekonomi. Amerika itu adalah kekuatan ekonomi besar. Ya, di saat ekonominya runtuh, ya, dia akan menggunakan segala cara supaya bisa membalikan lagi kekuatan ekonominya. Nah, ibarat mempunyai nuklir, siapa yang mempunyai nuklir, dia tidak akan pernah kalah dalam pertempuran atau dalam peperangan. Ya, begitupun Amerika. Amerika dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bilang bahwa oke, ini besar, tapi saya masih tetap bilang bahwa Amerika saat ini masih merupakan yang paling terbesar. Oleh karena itu Amerika masih bisa menangani hal-hal seperti kayak gini. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kembali lagi saya bilang bahwa dengan adanya pertemuan antara Kevin McCarthy dan Joe Biden memberikan sinyal yang positif terhadap perekonomian Amerika, sehingga pasar bergairah lagi, tapi dengan bergairah setiap pasar, ada aset-aset lain yang mengalami penurunan. Nah, rekan trader, tugas seorang trader adalah mengambil posisi di aset-aset yang saling berlawanan tersebut. Trading yang paling mantap, yang paling aman, dan yang paling gampang adalah trading di saat kita melihat sesuatu, baik itu indikasi naik atau indikasi turun ya. Nah itu, dengan adanya tendensi-tendensi seperti kayak gini, ya, sentimen-sentimen seperti kayak gini, kita lebih gampang mengetahui arah pergerakannya kemana. Ya kalau sentimennya bullish ya lebih gampang kita buy, sentimennya bearish ya lebih gampang kita sell. Ya, tapi kalau sideways ya kita tunggu aja sampai gelombang naik dan gelombang turun itu datang lagi. Oke rekan trader, kita tinggalkan hal tersebut. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader semuanya, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Ya, kita akan lihat indeks dolar Amerika saat ini seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Sabar rekan trader, saya pindah dulu ke indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, untuk indeks dolar Amerika hari ini kita akan lihat. Oke rekan trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika memiliki tendensi yang sangat bullish hari ini dengan pertemuan yang telah diadakan antara Joe Biden dan Kevin McCarthy. Indeks dolar Amerika mengalami kekuatan yang sangat luar biasa dan menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini masih punya kekuatan untuk naik lagi rekan trader. Maksimal dia itu masih bisa naik lagi sampai di posisi tertinggi di sekitaran 103.032. Walaupun menurut saya itu udah jauh juga sih, saya lebih optimis kalau dia akan naik, tapi kenaikan tertinggi dia itu di sekitaran sini ya. Oke, 102.979 ya. Tapi harap juga diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah dia akan turun minimal sampai ke 102.686. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat di sini kalau saya lebih optimis dia di sekitaran sini ya. Antara 102.686 sampai 102.979. Tapi tidak dikesampingkan juga kalau dia akan naik sampai level tertingginya itu di seputaran 103.032. Selanjutnya kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar? Rekan trader semuanya, pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini kita sudah bisa lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar hari ini turun seturun-turunnya, habis di babat habis. Euro Uncle Sam Dollar telah jatuh ya. KO dia hari ini ya. Yang pasti KO-nya dia itu tidak 5-2 seperti Indonesia menang 5-2 ya sepak bola. Tapi yang pasti KO-nya dia ini sampai di posisi 1.08178 ya. Kita akan lihat seberapakah besar dia bisa turun lagi. Saya bisa bilang bahwa penurunan dia ini masih bisa saja terjadi rekan trader.
menurut saya dia akan turun sampai di 1.08176 atau ya paling maksimal yang menurut saya di sekitaran 1.08136 kalau pelemahannya yang paling terendah. Dan hati-hati pembalikan arah ya paling positifnya itu sampai di 1.8458. Oleh karena itu mari kita beranalisa. Analisa saya adalah dia akan bergerak antara 1.08176 sampai 1.08458 dengan asumsi apabila masih terjadi pelemahan dia akan melemah sampai level yang paling terendah di 1.08136 ya. Selanjutnya kita masuk di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling uncle saham dolar? Rekan trader semuanya, pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar hari ini sangat luar biasa. Dia telah mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, tendensinya bearish hari ini. Walaupun sekarang rekan trader harap lihat juga bahwa kemungkinan penguatan masih bisa saja terjadi. Ya, walaupun sekarang dia masih koreksi ya. Nah, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah di 1.244444. Tapi kalau menurut saya lebih optimis kalau dia akan turun itu sampai di level paling terendah di seputaran 1.24512. Itu menurut saya ya. Dan bagaimanakah pembalikan arah? Ya, pembalikan arah dia akan sampai di 1.24874 adalah level tertinggi dari pound sterling uncle saham dolar. Oleh karena itu mari kita tarik dulu garisnya antara 1.24512, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan bisa turun sampai level yang paling terendah di posisi 1.24444 terus sampai 44. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Nah, ini dia. Ini gold, ini nih serak-serak basah ini gold. Kita akan lihat rekan trader. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Ya, kita akan lihat. Rekan trader semuanya, pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Kita akan lihat tendensi gold hari ini masih tetap bearish ya. Wajar saja terjadi bearish rekan trader karena memang ekonomi Amerika setelah pertemuan memberikan angin segar ya, sehingga memang bearish terjadi. Yang pasti dia sudah keluar dari zona 2000. Apakah dia bisa lebih turun lagi? Kalau menurut saya secara tendensinya masih saja dia bisa turun rekan trader. Kalau saya bilang dia masih bisa turun sampai di 1969.18. Tapi ada tapinya. Di saat sekarang ini dengan adanya serangan balik seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan saat ini dia akan mengalami kenaikan sampai level 1985 ya. Dan kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan dia. Saya berasumsi kalau nanti memang benar-benar dia terjadi kenaikan, dia bisa maksimal sampai di 1985 atau dia bisa melebihi lagi di putaran sini 1988. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di daerah sini. Saya tidak mau bilang ya 1992, tapi upaya untuk kembali lagi ke 2000 masih akan terus dilakukan. Oleh karena itu, walaupun tendensi dia hari ini bearish, menurut saya ada secercah harapan dia bisa naik lagi. Masih bisa kok. Ya, saya sangat optimis itu. Ya, tidak ada yang lebih optimis daripada saya. Wah, makanya saya juga lagi floating. Bercanda rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, pergerakannya dari 1969 sampai 1985, tapi sekali lagi saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik sampai ke level yang paling tertinggi di 1988 ya. Oke, rekan trader, kita tinggalkan gold. Bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk pergerakan dari USD Yen Jepang, sudah sangat jelas ini bahwa tendensi dari USD Yen Jepang sekarang dia wait and see. Walaupun tendensi bullish masih sangat kuat, kita akan lihat seberapa besarkah bullish yang terjadi. Ya, kita lihat di sini. Oke, dia bullishnya naik. Menurut analisa saya, bullish ini akan terjadi dengan tendensi paling maksimal di 138.02.025. Dan apabila terjadi pelemahan yang paling sempurna di seputaran 137.368. Mari kita gambar semuanya. Nah, ini dia. 137.368 sampai 138.025. Oke rekan trader semuanya.
Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya memberikan wawasan, informasi yang terbaru buat rekan trader semuanya, supaya rekan trader bisa ya terus bersama kami. Dan sekali lagi saya mau kasih informasi buat rekan trader sebelum kita mengakhiri acara ini. Rekan trader jangan lupa baca juga artikel saya ya di investing. Nah, ini artikel ini sangat luar biasa ini ya. Sekarang saya udah menjadi nomor 1, nomor 1, top 1 ya di investing.com. Tulisan saya wow luar biasa. Dan jangan lupa juga kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan nanti hari Kamis. Prinsipnya hari Kamis. Nah, hari ini nih bergelombang nih. Gini gelombangnya panas ini hari ini. Klaim pengangguran, indeks manufaktur, penjualan rumah lama. Ini gelombangnya masuk ke lautan masa lembu. Oleh karena itu, tetap rekan trader lihat terus arah pergerakannya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita hari ini. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.